Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Salam jumpa sahabat Eljon, Anda kembali menyaksikan Eljon TV. Kali ini bersama saya Monica Konado selaku Miss Earth Indonesia 2020. Dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Putri Pariwisata Indonesia 2021, Tisha Laura Dewi. Sahabat Eljon, kali ini saya mendapatkan suatu kehormatan untuk bisa berkunjung ke salah satu universitas ternama di Indonesia, Universitas Tarumanagara. 8 fakultas di Universitas Tarumanagara dengan 29 program studi siap mendukung spirit memenangkan masa depan yang semakin ketat. Kini Untar didukung lebih dari 1.000 dosen berkualitas yang turut membentuk pembangunan karakter positif atau Untarian. The future is yours to define. Universitas Tarumanagara. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan Universitas Tarumanagara lebih lanjut lagi bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya. Saya akan sapa terlebih dahulu yang duduk paling jauh dari saya. Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan selaku Rektor Universitas Tarumanagara. Salam jumpa Bapak. Selamat siang semuanya. Sehat-sehat Pak. Sehat selalu, amin. Baik, dan selanjutnya yang duduk paling dekat dengan saya di samping kanan saya sapa Ibu Dr. Anda Paula Angga Rina MM selaku Kahumas Universitas Tarumanagara. Salam jumpa Ibu, apa kabar Bu? Sangat baik. Baik, Bapak Ibu izinkan saya untuk membuka masker. Kita tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan jarak. Sahabat Eljon, Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan terkait kita akan membahas terkait dengan Universitas Tarumanagara. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Universitas Tarumanagara sendiri memiliki beberapa fakultas dan jurusan. Apa saja fakultas dan jurusan tersebut? Silakan, siapa yang akan menjawab? Baik, mungkin saya mengawali, nanti Ibu Paula menambahkan. Jadi Universitas Tarumanagara pada tahun ini ulang tahun ke-62 karena didirikan tahun 59. Dan sekarang kami memiliki 30 program studi dalam 8 fakultas dan 1 program pasca sarjana, dan mahasiswa kurang lebih S1, S2 dan profesi kurang lebih ada 15.000 orang. Begitu yang ada di Untar sekarang ini. Terkait dengan fakultas dan jurusannya, mungkin Ibu Paula bisa membantu, ada fakultas apa saja dan jurusan apa saja yang ada di Universitas Tarumanagara ini? Untuk fakultas itu ada, tadi sudah diberi informasi oleh Pak Rektor, ada 8 fakultas, fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas hukum, fakultas kedokteran, fakultas teknologi informasi, fakultas psikologi, fakultas seni rupa dan desain, dan fakultas ilmu komunikasi. Keren sekali, lengkap sekali Universitas Tarumanagara ya, Tisha Laura. Sahabat Eljon, siapa tahu yang ada berminat untuk melanjutkan studi di jenjang S1, S2 bisa langsung mendaftar di Universitas Tarumanagara. Nah baik Bapak dan Ibu, saya sering mendengar bahwa Universitas Tarumanagara ini adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia dengan reputasi yang baik. Nah boleh dijelaskan sedikit atau banyak boleh juga nih, apa saja keunggulan dari Universitas Tarumanagara ini dan apa perbedaannya dengan universitas lain? Baik, nanti saya akan mulai dan Ibu Paula bisa menambahkan. Universitas Tarumanagara sejak didirikan pertama kali tahun 59 sudah memposisikan diri sebagai universitas entrepreneurial. Jadi artinya keunggulan yang dibangun di sini adalah bagaimana mendidik para mahasiswa dan juga para dosen untuk dapat mengembangkan kewirausahaan atau entrepreneur, berjiwa entrepreneur. Itu yang pertama. Yang kedua, Universitas Tarumanagara ini kemudian mengembangkan diri melalui berbagai macam aktivitas yang kemudian juga menghasilkan reputasi. Nah, apakah itu dalam bentuk pelayanan terhadap pembelajaran yang berkualitas
dengan segala macam yang dikaitkan dengan entrepreneurship, kemudian juga ada riset, publikasi yang juga dikaitkan dengan entrepreneurship, pengabdian masyarakat juga yang kaitannya adalah bagaimana mengimplementasikan kepakaran para dosen dan juga mahasiswa di dalam kegiatan kemahasiswaan dengan berhubungan dengan masyarakat, dan itu menjadi keunggulan-keunggulan yang kami bangun. Tentu ada banyak hal yang lain, kemudian masyarakat menilai apakah UNTAR ini menjadi satu perguruan tinggi yang salah satu yang terbaik di Indonesia, tentu dengan indikator-indikator yang lain lagi. Ada banyak indikator, apakah yang dikeluarkan oleh pemerintah, apakah yang juga dikeluarkan oleh asosiasi profesi atau juga dunia industri, termasuk juga oleh masyarakat luas. Seperti itu kira-kira. Jadi banyak hal yang bisa mengatakan suatu perguruan tinggi itu bereputasi. Mungkin Bu Paula silakan. Mungkin bisa saya tambahkan, jadi Universitas Tarumanegara yang tadi dikatakan oleh Pak Rektor mengedepankan nilai-nilai, salah satunya adalah entrepreneurship, dan selain itu integritas dan profesionalisme. Banyak sekali kegiatan yang telah kami lakukan untuk menunjang nilai-nilai tersebut. Seperti baru saja berlangsung adalah kegiatan yang disebut UNTAR untuk UMKM, di mana kami Universitas Tarumanegara ingin memberikan kesempatan kepada, kebetulan kami memberikan kesempatan kepada Civitas Akademika, yaitu mahasiswa dan juga alumni, dan kemarin juga untuk kami launching ke pihak umum untuk menggunakan platform media yang digunakan oleh UNTAR, dalam hal ini media sosial UNTAR, untuk digunakan sebagai platform untuk mereka mempromosikan produk-produknya. Dan luar biasa tanggapannya dari para Civitas Akademika, dan salah satunya sudah ada yang kemudian ikut di batch yang pertama untuk UNTAR untuk UMKM dan kemudian melaunching produknya. Kemarin baru saja di launching, yaitu ada produk untuk Mall 4.0. Nah, ini salah satu penggagasnya adalah alumni Universitas Tarumanegara yang ikut dengan batch untuk UNTAR untuk UMKM. Dan masih ada kegiatan yang lain seperti kegiatan pertukaran mahasiswa. Ini pertukaran mahasiswa walaupun kita tidak bisa bertemu secara offline, tetapi ini dilakukan secara daring dan kami mendapatkan rekor muri untuk itu. Jadi pertukaran mahasiswa ini pertukaran mahasiswa internasional dan juga yang nasional, diikuti oleh lebih kurang 30 sampai 40 perguruan tinggi yang bergabung di acara kami. Itu baru beberapa contoh kegiatan dan masih banyak lagi kegiatan. Baru beberapa ya, Biasa. kalau Aduh. dijelaskan semuanya bisa sampai besok kita talk show-nya. Gak selesai-selesai Kak. Gak selesai-selesai. Baik, Bapak Ibu, kita ketahui bersama sejak awal tahun 2020 kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Dan ini juga berdampak pada sektor pendidikan, khususnya juga untuk perguruan tinggi. Bagaimana Universitas Tarumanegara bisa mengatasi dampak dari pandemi ini, yang mana tadi sempat dijelaskan juga oleh Ibu Paula, kita tidak bisa melakukan kegiatan tatap muka seperti pertukaran secara langsung dan lain-lain. Bagaimana bisa tetap menjaga kualitas dari UNTAR sendiri? Ya, selama pandemi memang ada banyak kendala yang dihadapi oleh seluruh perguruan tinggi, nggak cuma di Indonesia tapi juga seluruh dunia ya, karena kita memang sedang berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Nah, bagaimana dengan UNTAR? Selama pandemi kami tetap menjalankan semua aktivitas pembelajaran secara baik dan penjaminan mutu secara internal juga kami jalankan. Penjaminan mutu secara eksternal juga dilakukan dengan akreditasi yang kita ikuti dari lembaga resmi dari pemerintah maupun dari luar negeri, dan itu tetap kita jalankan. Dan apa buktinya bahwa proses pembelajaran kita berkualitas dan tetap diakui oleh publik bahkan internasional? Pada masa pandemi ini kami mendapatkan QS rating untuk e-learning education, online education dengan bintang 5 dari QS. Jadi artinya kita mendapatkan satu apresiasi dan pengakuan secara internasional bahwa proses pembelajaran kita secara online tetap bisa berlangsung dengan baik dan para mahasiswa juga mengikuti kegiatannya dengan baik pula. Selama pandemi ini tidak ada pengurangan atau penurunan jumlah mahasiswa. Di UNTAR kita tetap stabil dengan jumlah mahasiswa yang kita miliki. Setiap angkatan antara 3.000 sampai 3.500 kita tetap ada di situ, sehingga kami tidak merasakan ada sesuatu yang kemudian menjadi penghambat utama begitu ya, bahwa komunikasi memang ada kendala karena mungkin teman-teman yang ada di daerah-daerah ada kendala masalah koneksi internet, itu biasa dan kami mengatasi dengan berbagai macam kegiatan yang lain, misalnya
Bahan ajar sudah bisa diakses semua secara online oleh mahasiswa, kapanpun mahasiswa bisa akses internet, mahasiswa bisa mengakses bahan ajar. Dan kemudian dosen dan juga pimpinan siap melayani mahasiswa kapanpun. Dan saya kira ini dengan adanya Humas juga sudah menyampaikan juga ada kontak center, call center yang selalu bisa dipakai oleh para mahasiswa untuk berkonsultasi dan seterusnya. Pendek kata kita melayani yang terbaik pada mahasiswa di masa pandemi ini. Ya, mungkin tambahkan sedikit. Jadi semua prestasi, semua capaian yang diperoleh UNTAR pastinya menjadi tugas kami. Kebetulan saya selaku Kahumas untuk mempublikasikan informasi semua ini kepada publik supaya publik juga memahami apa sih sebenarnya yang telah dilakukan oleh UNTAR sehingga reputasi itu pun dapat terjaga menjadi reputasi yang baik buat UNTAR. Mungkin itu tambahan dari kami. Nah, jadi walaupun kita sedang di masa pandemi, tentu saja tidak menghambat kualitas dari Universitas Tarumanagara sendiri. Nah, baik Bapak dan Ibu boleh ceritakan apa saja lulusan dari Universitas Tarumanagara ini di dunia profesional? Ya, kalau peran lulusan atau alumni di dunia profesional, saya kira sekarang ini banyak sekali ya dari UNTAR. Tentu fokus UNTAR memang mendidik calon-calon entrepreneur. Dan kalau kita lihat banyak sekali entrepreneur, anak-anak muda, apa yang sudah senior juga yang sudah banyak sekali mendirikan perusahaan, kemudian membuat biro-biro konsultasi, apakah itu sipil, arsitektur, psikologi, komunikasi, dan yang lain-lain juga, ya hukum dan seterusnya ya. Saya kira itu bagian penting bagaimana kita menanamkan jiwa entrepreneur itu kepada para alumni. Kemudian kalau tokoh-tokoh nasional juga saya kira sudah banyak ya yang tokoh-tokoh yang berasal dari Universitas Tarumanagara menjadi pejabat pemerintahan, DPR, DPRD, kemudian juga di dunia yang lain lah ya, di dunia profesi yang lain baik di dalam maupun di luar negeri. Dan kita sudah bisa melihat men-tracking alumni-alumni kita begitu banyak juga yang sudah berkiprah secara nasional maupun internasional. Terakhir kami mendapatkan informasi yang kami juga dialog waktu itu waktu masa Covid. Alumni kami bekerja di Amerika dan seorang dokter, dan kita juga bertanya kepada beliau dan kemudian ada sesi live juga dengan beliau bagaimana mengatasi pandemi menurut versi beliau yang sekarang ada di Amerika misalnya seperti itu. Jadi cukup banyak alumni UNTAR yang kemudian sudah malang melintang di dalam dunia profesi baik di dalam maupun luar negeri. Keren sekali dalam mencetak atau menciptakan lulusan-lulusan alumni yang begitu berkualitas, menggerakkan juga generasi milenial saat ini ya Pak Rektor dan juga Bu Paula untuk membangun bangsa Indonesia. Apakah ada kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan oleh Universitas Tarumanagara? Ya, memang kalau kolaborasi itu wajib hukumnya ya. Sekarang kita sebagai perguruan tinggi tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri. Kita semua di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti acara kita juga tidak mungkin hidup sendirian. Pasti membutuhkan suatu kolaborasi. Nah, kolaborasi yang kita bangun dengan siapa? Dengan semua instansi pemerintahan maupun swasta, baik dalam maupun luar negeri yang memang sama-sama mempunyai visi yang sama di dalam mengembangkan dunia pendidikan maupun dunia profesional begitu ya. Nah, UNTAR sudah punya banyak sekali kolaborasi, lebih dari 300 kolaborasi UNTAR baik di dalam maupun luar negeri dengan perguruan tinggi, dengan pemerintah daerah, dengan kementerian, dengan perguruan tinggi di luar negeri. Baik yang sifatnya kita melakukan belajar kepada mereka maupun UNTAR melakukan pembinaan. Jadi UNTAR juga melakukan pembinaan kepada perguruan tinggi yang levelnya ada di bawah UNTAR. Kita sharing bagaimana kita mengelola perguruan tinggi, bagaimana mengelola pembelajaran, penelitian, riset, publikasi dan seterusnya kita akan sharingkan kepada mereka dan mereka belajar kepada kita. Kita pun belajar pada perguruan tinggi yang lebih hebat dari kita. Nah, artinya mutual benefit di dalam kolaborasi itu sangat penting dan itu menjadi prinsip UNTAR untuk terus berkolaborasi. Contohnya hari ini kita berkolaborasi di Universitas Tarumanagara dengan Yayasan Eljon Indonesia. Nah, ini pun menunjukkan bahwa kolaborasi itu sangat perlu. Dengan Eljon Indonesia kami dapat bekerja sama, itu akan lebih baik untuk reputasi Universitas Tarumanagara. Siap, luar biasa. Maka dari itu kita akan menciptakan kolaborasi yang luar biasa ya Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, Kak Monika. Nah, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan hangat kita dengan Profesor Rektor dari Universitas Tarumanagara dan juga dengan Ibu Paula. Saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021, pamit undur diri dan tonton terus Eljon TV. Sampai jumpa.
udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!